Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ustazah semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Mana semangat tuh? Ini semangat tuh. Terima kasih atas waktunya ya untuk kegiatan hari ini bersama saya Ida Rahmawati SPT Guru Penggerak Angkatan 11 akan memaparkan tentang penyebaran dan penerapan pemahaman budaya positif. Penyebaran dan penerapan pemahaman budaya positif. Nah, ini akan melaksanakan diseminasi membangun budaya positif di sekolah oleh Ida Rahmawati SPD calon guru penggerak angkatan 11 DKIP Alur. Sebelum ini kita mau brainstorm dulu ya teman-teman ya. Kita mau tebak warna. Nah, ini kita mau tebak warna. Speaking, sebut warna. Ini warna apa? Oke, lanjut. Aturnya sederhana. Sebutkan warnanya, jangan tulisannya. Contohnya ini hitam, dibaca hitam ya. Oke, lanjut. Ajak semua bermain. Yuk, level mudah. Ya. Bebas. Katakan. Fokus ya. Katakan apa? Warnanya. Ya, lanjut. Biru, Biru. hitam, Oke. ungu, Oke. biru, Oke. Level sedang. pink, Oke. merah, biru, Ulangi. Ini apa? biru, Oke, biru tuh. biru, Biru. abu-abu, Abu-abu. ungu, pink, oranye, kuning, merah, Level sedang. merah, kuning, hijau, ungu, pink, hitam, ungu, merah, hijau, abu-abu, oranye, biru. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, kali ini saya akan memaparkan tentang konsep budaya positif. Tapi sebelum masuk ke ini, teman-teman, menurut teman-teman, budaya positif itu apa sih? Positif, kebiasaan yang baik, betul sekali. Apalagi biasanya disiplin positif itu berkaitan tentang apa? Kesadaran diri, disiplin, luar biasa ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang konsep utama budaya positif. Di antaranya yaitu konsep utama budaya positif itu meliputi disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif. Benar tadi yang dikatakan Bu Sylvia, disiplin berkaitan dengan apa tadi Us? Budaya positif, kesadaran diri. Nah, ini tentang budaya positif. Disiplin positif itu yang seperti apa? Nih ya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan
kita hubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian dari alurnya ini sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri sendiri seperti itu. Kemudian alur selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa kesombongan, ancaman maupun hukuman. Nah ini memang luar biasa ya tantangan kita untuk menumbuhkan kesadaran diri, menumbuhkan disiplin positif kepada putra-putri kita. Tapi paling setidak kita kemarin sudah mendapatkan ilmu dari sekolah penggerak yang telah disampaikan oleh ibu kepala sekolah kita tentang disiplin positif. Ya sedikit banyak sudah kita coba ya, kita mulai terapkan di sekolah kita. Dan ya sedikit banyak Ustazah sudah merasakan hasilnya ya. Selanjutnya, nah tadi kan positif. Kemudian yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Sebenarnya manusia itu melakukan perilaku itu ada motivasinya. Ada apa saja motivasi yang ada? Yang pertama yaitu ini. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian adapun motivasi perilaku manusia itu ada beberapa ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, perilaku manusia dilakukan dilakukan dengan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu dengan murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Bisa memberikan contoh, Ustazah? Kalau ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Bisa memberikan contoh? Bisa. Anak mau duduk rapi supaya dikasih snack. Oke, anak mau duduk rapi supaya dikasih snack. Ya. Kalau anak duduk rapi biar duduk snack. Nanti untuk hukumannya nanti kalau dia nggak duduk rapi dia nggak dapat snack ya usia. Iya betul. Mungkin ada lagi, contoh lagi. Nah itu merupakan salah satu motivasi perilaku manusia yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yaitu murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan, ini merupakan juga motivasi ekstrinsik dari luar juga ya. Orang ini aku nggak dapat sesuatu. Nah ini kira-kira masih muncul terjadi di anak-anak kita ya? Masih? Ya, masih. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Tapi ini untuk menumbuhkan ini juga masih butuh proses, butuh tahap alur seperti itu ya. Tidak bisa kita dalam mendidik putra-putri kita seperti membalikkan telapak tangan, itu memang tidak bisa. Semuanya membutuhkan proses. Sampaikan selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas.
Kemarin kita sudah mencoba keyakinan kelas ya Ustaz ya. Untuk yang kelas B mungkin sudah bisa diterapkan Ustaz. Sudah. Oke, luar biasa ya. Sudah ya, dengan sering diingatkan ya. Memang anak-anak itu butuh pengulangan dan butuh pengulangan seperti itu. Kemudian dari sini keyakinan kelas itu yang seperti apa? Nah, ini ya, keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Alhamdulillah kita kemarin sudah membuat ya keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Insya Allah akan kita taati dan sudah dimunculkan dari semua guru atau semua ustadzah yang ada di TKIP Anur seperti itu. Selanjutnya, nah pembentukan keyakinan kelas itu. Nah ini ya sebenarnya pembentukan keyakinan kelas itu adanya bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk keyakinan sekolah di TKIP Anur juga sudah kita buat ya, sudah kita sepakati seperti itu. Ya, untuk keyakinan kelas ini bersifat abstrak, nggak konkret ya. Nah, tapi ya seperti yang disampaikan Usitri tadi, untuk sering diingatkan seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja kira-kira? Kebutuhan dasar manusia: makan, minum, apalagi tempat tinggal, pakaian. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu bisa dikelompokkan ini ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah definisi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Ustazah ya, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu termasuk dalam bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan yang pertama. Seandainya kita nggak makan, kita nggak pakai pakaian, berarti kebutuhan bertahan hidup kita berarti belum terpenuhi, belum tercukupi seperti itu. Dan kalau belum tercukupi, maka apa yang terjadi? Dengan mana berusaha ya untuk bagaimana untuk bisa mencukupi kebutuhan bertahan hidup. Entah itu bagaimana caranya, untuk misalkan yang belum punya rumah, ya bekerja untuk bisa punya rumah, kemudian membeli pakaian, membeli makanan, seperti itu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya, nah, ada yang namanya kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini gimana menurut teman-teman semuanya? Punya teman, kasih sayang dan rasa diterima. Bisa bersosialisasi dengan yang lain. Bisa bersosialisasi dengan orang yang lain. Ya, luar biasa. Ini ya, rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, berbagi menjadi bagian dalam kelompok, merasa diterima dalam suatu kelompok, itu merupakan kebutuhan dasar manusia juga. Misalkan dalam sebuah kelompok ya, nah itu juga kalau kebutuhan dasarnya sudah merasa diterima, dipedulikan, bisa
diajak berbagi, diajak bersama, maka orang ini akan, oh iya, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan rasa diterima saya sudah terpenuhi, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Nah, penguasaan di sini bisa meliputi tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, ini loh aku, seperti itu, ini loh prestasiku, seperti itu. Itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin. Nah, memimpin itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia termasuk dalam penguasaan. Yang selanjutnya yaitu berprestasi, diakui dan didengar. Nah, yang selanjutnya, kalau kebutuhan dasar penguasaan ini sudah terpenuhi, insya Allah sudah bisa diterima, maka dan mereka menganggap harga dirinya juga, keinginannya sudah baik, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar, kebebasan. Bebas yang seperti apa? Nah, bebas dalam pilihan, ya, bebas memilih, mencoba hal baru, mampu mengandalkan dirinya untuk untuk bertahan hidup, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Kesenangan itu yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ternyata tertawa itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia, seperti itu. Nah, dari kelima kebutuhan dasar ini, sebaiknya juga terpenuhi agar kehidupannya juga bisa berlangsung dengan baik, seperti itu. Selanjutnya, nah, setelah dari adanya ini tadi ya, 5 kebutuhan dasar manusia, selanjutnya yaitu ada tentang 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru mempunyai 5, nanti bisa memilih posisi kontrol mana yang sebaiknya atau yang akan kita laksanakan dalam mendidik putra putri kita. Yang pertama yaitu ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol guru yang kita harus tahu, ya, kita harus tahu. Tapi nanti pada dasarnya semua itu juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Nah, ini untuk 5 posisi kontrol guru ini, nah ini ada indikatornya, ya. Yang pertama yaitu ada identitas gagal, kontrol dari luar. Kemudian di sini ada identitas berhasil atau sukses, itu juga kontrol dari luar. Jadi tadi mau kayak seperti motivasi ekstrinsik, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya identitas berhasil atau sukses sebagai kontrol diri. Nah, ini tadi dari 5 posisi kontrol ini tadi, yang pertama menghukum. Nah, ini menghindari hukuman. Kalau dari identitas gagal, ya, identitas gagal itu menghindari hukuman. Kemudian kalau identitas berhasil atau sukses tapi masih kontrolnya dari luar, itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan dari orang lain. Namun sedangkan yang identitas sukses atau berhasil namun kontrolnya dari diri, itu dapat menghargai diri sendiri. Ini bisa kita lihat. Yang pertama, guru berbuat. Kalau yang tipenya tipe penghukum, itu menghardik, menunjuk-nunjuk,
menyakiti dan menyindir. Itu yang tipe kontrol, posisi kontrol diri sebagai seorang hukum. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gini. Ibu kecewa loh, kamu tuh nggak dapet juara dan sebagainya. Gitu. Itu guru berbuat seperti itu. Namun identitas berhasil sukses, posisi kontrol sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan nggak dapat juara ya nggak apa-apa, kan kita berikan motivasi, masih ada lomba yang lainnya seperti itu. Kemudian kalau pemantau itu menghitung dan mengukur apa yang menjadi keberhasilan anak-anak itu. Kemudian yang selanjutnya sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu mengajukan pertanyaan berarti kan dikembalikan kepada muridnya itu. Misalkan nggak jadi juara, ya ditanya gimana perasaanmu, gimana langkah apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini kan tadi guru berbuat. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu namanya 5 posisi kontrol guru sebagai apa? Penghukum. Namun beda lagi dengan pembuat orang merasa bersalah. Kalau seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Anaknya kan jadi, aduh gimana ya, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ya, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu, seperti itu. Kemudian yang sebagai pemantau, apa peraturannya? Ini juga sering ya kita sampaikan kepada putra-putri kita itu. Apa peraturannya gitu. Kemudian kalau kontrol diri sebagai seorang manajer, apa yang kita yakini, menanyakan kembali keyakinan kelasnya. Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Kalimat pertanyaan. Kemudian hasilnya dari guru berbuat, guru berkata, itu ada hasilnya ternyata. Dari posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum yang tadi mengherdik, yang sebagai penghukum mengherdik, kemudian berkata awas ya rasakan, itu ternyata hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian bisa juga berbohong. Nah, itu untuk posisi kontrol guru, hasil posisi kontrol guru penghukum. Nah, itu menghasilkan memberontak, menyalahkan orang lain ataupun berbohong. Kemudian kalau posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga masih, seperti itu. Kemudian kalau posisi kontrol kita sebagai seorang teman, hasilnya itu ketergantungan, apa-apa masih sama gurunya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau, hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Nek gak diawasi ya layu gitu ya, itu sebagai seorang pemantau, seperti itu. Kemudian kalau posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, ternyata hasilnya yaitu menguatkan pribadi. Nah, ini perbandingannya. Kemudian perbandingan hasil dari kelima posisi kontrol.
Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Nah, seperti apa ya dunia yang berkualitas? Nah, ini tadi tentang apa namanya posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Di sini guru meletakkan, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kami murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jika kita bandingkan dengan pembuat orang merasa bersalah ya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini masih sama. Kalau yang posisi sekolah sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian yang selanjutnya sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang selanjutnya, kalau yang sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Ini penempatan dunia berkualitasnya ya, untuk yang berbeda ya. Kalau yang penghukum itu murid meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas. Kemudian jangan membuat berusaha merasa bersalah sama. Kalau teman mau dalam. oh di dalam, ini di luar dalam ya maaf. Kalau ini di luar, ini di dalam. Kalau sedangkan teman itu sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru di peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan yang manajer ini murid meletakkan dirinya, berarti dia bisa menguasai dirinya ya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini sudah tidak tergantung dengan orang lain, katakanlah seperti itu. Kemudian ini tadi kalau dari atas tadi guru berkata, tapi kalau di bawah ini sekarang ada kaitannya murid berkata. Misalkan penghukum ya, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Mungkin anak kita kayak gitu, karena ibarat sudah apal kayak gitu ya. Oh ya, murid itu kan sebagai seorang penghukum kayak itu, murid itu akan berbicara seperti itu. Nah, kebal. Kemudian yang selanjutnya, kalau membuat rasa bersalah, maafkan saya. Mesti setiap ada apa namanya merasa bersalah, dia selalu minta maaf seperti itu. Kemudian untuk teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dipikirnya koncone, tapi ternyata ya begitu. Kemudian kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini masih kita ya saya ya, ini kalau saya masih memakai yang pemantau, berapa bintang yang harus saya dapatkan gitu, berapa misalkan kalau kita memberikan reward berupa bintang, berupa apa namanya ya, sesuatu hal yang diberikan kepada putra putri kita. Dan ternyata putra putri kita ini berpikir berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Jadi muncul di benak mereka apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, kalau sebagai seorang posisi kontrol diri sebagai seorang manajer. Yang selanjutnya yaitu dampaknya. Oke. Kemudian dampak pada murid ya. Dampak pada murid untuk posisi kontrol penghukum itu biasanya dampak pada muridnya itu mengurangi
kesalahan. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah itu merasa rendah diri. Kemudian kalau teman itu lemah, tidak mandiri dan tergantung. Sedangkan pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah dan untuk dirinya. Sedangkan kalau posisi kontrol diri manajer itu dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini tadi tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu apa saja teman-teman? Apa saja Ustazah? 1 sebagai penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira yang paling baik apa Ustazah? Manajer. Tapi kita masih, apakah kita masih melakukan ya posisi kontrol yang selain manajer? Ini yang tahu ya kita sendiri. Tapi semoga dengan ini tadi, dengan ilmu yang diberikan ini, semoga nanti kita bisa memperbaiki diri, memberikan posisi kontrol yang paling baik untuk putra putri kita. Selanjutnya, ini ada video ya. Salah satu program yang diterapkan adalah lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi. Sebentar. Kak, luar selesai ya, Kak, carikan di itu ya. Ini tahu soalnya, posisi 100. Salam bahagia untuk Bapak dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-berani
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Nah, itu tadi ya tentang video tentang apa? Lima kontrol ya. Dengan satu kasus tapi dengan lima kontrol yang berbeda. Ternyata berbeda-beda teman-teman ya. Tidak. Oke, itu tadi tentang posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Apa saja tadi? Penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman ya, pemantau dan manajer. Kira-kira tadi yang paling ideal yang mana? Yang manajer. Baik, itu tadi tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Kita lanjutkan pada segitiga restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang seperti apa? Ternyata segitiga restitusi itu merupakan pendekatan restitusi adalah suatu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini ada pengertian yang apa namanya? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut proses. Kemudian yang selanjutnya, dari pendekatan restitusi itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Yaitu bisa memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, nah ini ada segitiga restitusi. Ternyata segitiga restitusi itu ada yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, contohnya seperti apa? Ini loh, yang pertama ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu menanyakan keyakinan. Ini keyakinan pas apa yang telah kita sepakati. Ini menanyakan keyakinan. Kamu bisa menjadi orang yang seperti apa? Tuh. Kemudian menstabilkan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini dari segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Setelah menstabilkan identitas itu baru melakukan validasi tindakan yang salah. Setelah melakukan validasi tindakan yang salah, itu kita menanyakan ke keyakinan. Nah ini ada yang namanya menstabilkan identitas itu seperti apa? Ini ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Nah ini, misalkan ada seorang yang anak kita melakukan kesalahan, itu untuk menstabilkan identitas, guru itu bisa berkata atau bisa menyampaikan gini, berbuat salah itu wajar gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas dulu. Jadi kalimatnya itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini menstabilkan menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah ini validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa
memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bagaimana kalimatnya? Yang pertama, Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, terus ketika diskusi yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ditanya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Itu untuk menanyakan keyakinan. Ini berarti kalau kita menggunakan pendekatan restitusi ini, yang pertama berarti apa teman-teman? Menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian hukuman itu murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Kemudian yang selanjutnya hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid. Namun untuk yang restitusi ini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini kemarin saya membuat ini ya Gus ya. Demonstrasi kontekstual. Ini sama saya sama Mbak Hasna sama Mbak Arsila. Yang saya ajak kolaborasi. Ini judulnya kasusnya itu Mbak Hasna itu mainan sama Mas Alfi sama Mas Isa bertiga. Tapi kemarin Islamnya nggak mau, hanya berdua. Nah terus, ini saya itu menstabilkan dulu, menstabilkan identitasnya seperti apa. Mbak Hasna tak panggil, tak tanya, kira-kira tadi kayak gitu. Ini ya Us. nah ini menstabilkan identitas. mainnya bersama-sama. Bagusnya nanti kita ada sama-sama di kelasnya ya. Oke, kasih penjelasannya. Jadi saya menstabilkan dulu identitas. Biasanya kamu tidak kenapa dipanggil di sini. Nah, berarti mungkin kalau misalkan ada anak yang misalkan ya kayak berselisih paham atau gimana itu kan berarti kan sebenarnya misalkan kita ada kesempatan tidak langsung pas saat itu juga misalkan di halalan waktu disendirikan, baru dipanggil dulu seperti itu, kita stabilkan identitasnya karena ya maksudnya saya itu juga pernah bersalah dan ini kan pernah bersalah seperti itu. Kemudian tapi juga pernah bersalah. Kemarin hari ini tadi bawa Esma ke mana ya? Tidak.
main bersama-sama. Oke, bagusnya. Berarti kita harus sama-sama nih kalau sana ya. Oke, oke. Terima kasih ya. Terakhir kalau ini kan kasus satu. Kasus selanjutnya saya sama Arsila. Jadi saya Mbak Arsila tahu nggak? Mbak Arsila tahu nggak kalau di sekolah itu harus disiplin? Iya, iya. Jadi besok datangnya lebih awal nih Mbak Arsila. Iya, oke. Dimaafkan ya. Ini aku caranya siang. ya ini sebagai contoh real. Ya saya berusaha urus diterapkan restitusinya. gitu. Ini selanjutnya penutup Pas 1 jam. 1 jam. mungkin ini Teman-teman sebelum masuk penutup, mungkin teman-teman bisa memberikan contoh ya untuk apa namanya kasus untuk kita tangani dengan segitiga restitusi. Bisa memberikan contoh? Ya, bisa memberikan contoh. Karena itu tadi contohnya kasus saya tadi rebutan mainan sama dengan terlambat. Mungkin dari teman-teman pengalaman teman-teman kira-kira ya gini apa ya kira-kira ya bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi seperti itu. Oke, monggo kita sharing aja dari pengalaman teman-teman. Fitri. Kalau saya mungkin itu bos dari kasus kemarin. Baru aja itu kemarin kan. Di kelas sana itu kan kemarin baru aja. Mas Kian itu loh, Us. Iya, Lus. Itu kan Mas Kian kan saya itu sama Uzuri itu nggak tahu sih sebenarnya awalnya itu nggak tahu. Tapi itu dari Uzuni itu menyampaikan. Itu ternyata Mas Kian itu buang sampah yang di kelas B2 itu Iya. di kelas A2, Us. Jadi sampahnya di kelas B2 itu kan udah penuh. Sama dia itu dituang di kelas A2. Dan itu udah nggak muat. Ada juga yang dibuang di kelas B3. Nah itu itu saya kemarin pas Uzuni bilang itu saya ya terus itu saya menstabilkan identitas itu saya kemarin juga manggil Mas Kian itu pertama. Terus saya tanya juga, saya juga bilang Mas Kian itu sebenarnya maksudnya Mas Kian baik. Saya juga gitu. Iya. Mas Kian tadi ngapain pas di luar? Saya juga tanya begitu. Dia bilang saya itu buang sampah. Itu pertamanya nggak bilang tapi habis itu dia bilang sih, saya buang sampah di kelas A2. Nah saya bilang itu baik Mas sebenarnya. Tapi coba Mas Kian kalau kayak gitu, nanti kalau Mas Kian buangnya sampahnya di tempat sampah kelas A2, itu kira-kira kalau seperti itu caranya betul nggak Mas Kian? Saya juga tanya gitu. Enggak, dia itu sebenarnya kalau ditanya itu juga itu bisa Komunikasi ya? Iya, komunikasi. Terus dia itu kalau kira-kira kok nggak betul, dia itu juga bisa jawab sesuai yaitu dia pendapatnya dia. Iya, mengakui kesalahannya seperti itu. Ya saya terus bilang kalau kedepannya itu kira-kira boleh dilakukan lagi atau tidak Mas Kian? Saya juga tanya begitu. Bilangnya tidak gitu. Dia juga bilang gitu. Jadi untuk menstabilkan identitas saya panggil itu tadi Iya. Terus kalau untuk validasi tindakan yang salah Ya tadi buang sampah. ya saya tanya itu tadi betul apa enggak seperti itu. Terus habis itu saya bilang padahal Mas Kian itu kamu melakukan itu mungkin itu maksudnya baik itu tadi ingin itu kan kelasnya biar rapi biar bersih gitu ya Us ya. Terus saya tanya lagi juga untuk menanyakan keyakinannya kira-kira kalau seperti itu tadi buangnya di kelas yang lain itu tadi itu betul nggak Mas Kian? Dia juga jawab enggak seperti itu. Terus dia itu mungkin terus itu habis itu kira-kira Mas Kian besok lagi mau diulangin
atau tidak? Tidak. Kamu mau kira-kira mau jadi lebih baik nggak ke depannya, Mas Kian? Nah, dia itu juga jawab mau, seperti itu, Us. Cuma ya mungkin untuk itu perlu pengingatan gitu, Us. Jadi kalau mungkin sehari melakukan itu ya, nanti kadang esoknya lagi itu beda lagi, Us. Jadi ya perlu menstabilkan identitas itu ya mungkin sering seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Us Fitri yang sudah berbagi tentang segitiga restitusi. Berarti kita itu sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi ya teman-teman ya. Sudah ya. Mungkin ada yang bisa berbagi lagi tentang dari kelasnya, kelas yang lain monggo. Ada yang mau berbagi tentang segitiga restitusi boleh, tentang 5 posisi kontrol diri ya boleh, kemudian tentang apa namanya 5 kebutuhan dasar manusia juga boleh, seperti itu. Kalau apa namanya keyakinan kelas itu keyakinan sekolah sudah kita sepakati ya, tapi untuk yang keyakinan apa, yang keyakinan kelas terutama yang kelas A itu belum ya usia. Kalau kelas yang lain gimana? Kalau saya ya Belum. Ini gimana Bu Fatmi? Enaknya tetap dibuat. Untuk menumbuhkan kesadaran ya. Jadi untuk menumbuhkan disiplin positif ke anak itu loh, caranya dengan itu tadi. Tetap dibuat kayak ya tetap ya kembali ya sesederhana mungkin ya. Simpel, sederhana, tidak usah terlalu lebar lah. Dia bisa diterima anak. Dan itu ya bertahap usahanya. Ya. Terima kasih. Tapi ini nanti untuk apa namanya keyakinan kelas yang kelas A tetap dibuat seperti itu. Nanti kita melibatkan murid-murid kita ya dan dibuat apa namanya tadi sederhana ya. Nah, bisa melakukan keyakinan kelas itu. Tidak mengganggu teman pada waktu kegiatan. Oke, nah nanti itu bisa kita apa namanya sampaikan kepada anak-anak membuat keyakinan bersama. Karena kita saat membuat keyakinan itu tidak bisa sendiri ya, seperti ini tadi ya. Sebentar, seperti ya ini, nih. Kalau nih kita ada perbedaannya ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi itu kan proses menciptakannya kan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang menghasilkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kan ini kita memantik juga kepada anak. Tapi bedanya dengan hukuman tidak terencana, kemudian bersifat hanya satu arah. Mau nggak mau kamu harus mengikuti aturan seperti itu. Kalau misalkan saya menanya, kalau orang berkendara di jalan raya itu harus menggunakan helm, itu apa? Hukuman, aturan atau restitusi? Aturan? Nah, maksudnya konsekuensi. Karena apa? Karena orang nggak helm, ya kan? Ya sebenarnya helm kan terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian kalau nggak pakai helm berarti kan, misalkan terjadi kecelakaan kan, konsekuensinya kan apa namanya? Nah itu begitu. Mungkin itu teman-teman yang kaitannya tentang disiplin positif. Dari sini tadi ya, disiplin positif itu tadi apa saja? Keyakinan kelas, posisi kontrol, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Kalau teman-teman kira-kira untuk materi hari ini, untuk konsep utama budaya positif yang paling menarik atau yang paling mengena atau yang paling ini hal baru yang didapatkan dari hari ini apa? Monggo bisa sharingnya.
dan bisa akan saya terapkan di kelas saya seperti itu misalkan. Yang tadi misalkan posisi kontrol kayak gitu. Biasanya kalau posisi kontrol yang sering teman-teman lakukan itu yang mana? Yang mana? Ya beda-beda, ya beda-beda. Mungkin juga bisa juga sesuai dengan kondisi itu juga bisa dilakukan seperti itu. Ya walaupun pada dasarnya 5 posisi kontrol itu yang paling terbaik adalah sebagai seorang manajer. Tapi kita tadi tak memungkiri untuk kasus-kasus yang tertentu itu juga harus kita lakukan dengan posisi kontrol tertentu juga seperti itu. Mungkin itu teman-teman ada pertanyaan atau ada sharing lagi? Ini kemarin juga. Nah ini kemarin itu saya 1.4 itu kesimpulan mengenai peran saya menciptakan budaya positif di sekolah. Nah ini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah ini budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan atau kelas atau sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ya ini tadi ya, disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan kesadaran diri dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri dalam mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah ini tadi motivasi perilaku manusia ya, ada eksternal dan ada internal. Dimana eksternal itu kan tumbuh untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan motivasi internal itu menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang aku memiliki, intinya tidak terpengaruh oleh pengaruh dari luar. Nah ini tadi ya, posisi kontrol guru ada seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah untuk manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas. Ini tadi dari keempat posisi kontrol seorang guru ini yang paling tepat dilaksanakan oleh seorang guru itu adalah kontrol guru menjadi seorang manajer. Nah, kemudian ada pun keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid.
Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini tadi ada tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi pendekatan yang dimana guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Adapun tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ada pun keterkaitan budaya positif dengan filosofi KHD dan nilai-nilai seorang guru penggerak. Visi guru penggerak adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tapi nah, Ini perlu diketahui oleh semua ustaz ya tentang apa itu tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Ternyata dalam PGP ini, dalam guru penggerak ini, apa namanya, dasarnya ya, mungkin dasarnya itu semuanya itu pada bapak pendidikan kita. Kemudian apa namanya, kita harus tahu tentang tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. seperti apa namanya yang telah disampaikan Oleh ibu kepala sekolah kita, pokoknya pembelajaran kita itu juga harus berpihak pada murid seperti itu. Kita itu sebagai fasilitator, kita itu memfasilitasi anak-anak kita dengan menyiapkan ragam main untuk anak-anak kita untuk bisa mereka untuk eksplor dengan berbagai media, dengan berbagai ragam main seperti itu. Kemudian perlu kita ketahui juga apa namanya, sesuai dengan kodrat yang ada pada anak. Kodratnya itu yaitu kodrat alami dan kodrat zaman. Jadi teman-teman bisa membuka PMM-nya ya, yang kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara. Kalau kodrat alam itu anak-anak itu merupakan anak yang unik ya. Di satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda mungkin penanganannya. Anak yang di sini mayoritas orang tuanya mungkin sebagai petani atau pedagang, beda dengan anak-anak yang biasa di pesisir. Pesisir sana itu kan kayak atos kayak gitu. Nah, itu berbeda, itu sesuai dengan kodrat alam. Kemudian yang kedua yaitu kodrat zaman. Karena kita zamannya itu zaman apa sekarang? Zaman era digital ya, maksudnya gadget itu ya mempengaruhi. Mau tidak mau ya kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman untuk bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak kita. Jadi kita membuat konten, kita membuat video. So, alhamdulillah di TKITR juga sudah berkembang ya, sudah berkembang baik penggunaan media sosial yaitu Facebook, kemudian Instagram, TikTok itu alhamdulillah ya sudah mulai berkembang. Nah, ini kita bisa melihat ya memang semua itu ada kelebihan dan kekurangannya, tapi paling tidak kita bisa mengambil kelebihannya ya. Kita bisa syiar Islam melalui media-media sosial kita. Nah, betapapun kita nanti tidak bisa syiar Islam melalui media massa itu kan ya, media massa yang lain itu kan ya banyak sekali gitu. Ya kita bisa memanfaatkan media sosial kita untuk syiar Islam, kemudian untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan kita, dan orang-orang di luar sana, orang-orang wali murid kan tahu, oh ya di sekolah TKIT Anur itu ternyata belajarnya apa saja. Kemudian budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Nah ini ada, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, dan kreatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama. Nah ini tadi ya, ada peran nilai guru penggerak.
berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif dan kreatif. Nah, ini perlu kita belum ikut kegiatan PGP, tapi setidaknya kita juga sudah tahu ya apa itu nilai itu seorang guru penggerak. Nilai seorang guru penggerak itu mempunyai sikap yang mandiri, kemudian berpihak pada murid, kolaboratif dan kreatif. Berpihak pada murid kan ya sudah tentu teman-teman sudah tahu. Mandiri itu tidak perlu ibarat, tidak perlu dioyak-oyak oleh ibu kepala sekolah. Kalau misalkan ada pelatihan atau untuk pengembangan diri, itu bisa muncul dari dalam diri sendiri. Oh iya, kira-kira anak saya itu belajar itu untuk siapa? Untuk belajar untuk dirinya sendiri, untuk saya sendiri, untuk saya sampaikan kepada murid-murid itu. Kemudian bisa kolaboratif. Inovatif, yang satu inovatif bos, karena berisi inovatif, kolaboratif, kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif ini menjadi satu bagian ya, karena kita sebagai seorang guru yang mungkin karena anak-anak kita ini mungkin lebih pintar IT-nya dengan kita ya. Saya itu kadang tuh kalau TikTok itu jujur bos, saya tuh TikTok tuh belum bisa menguasai, sebelum bisa mengenal seperti misalkan kayak Instagram, WhatsApp itu saya belum bisa mempelajari. Selanjutnya, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak. Semain seperti yang sudah saya sampaikan saat kegiatan pendampingan individu tentang visi seorang guru penggerak, yaitu terwujudnya budaya positif akan diperlukan sekolah yang aman, nyaman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkannya yaitu dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada pun refleksinya sejauh mana saya memahami tentang konsep inti tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Saya sudah memahami ya teman-teman ya. Nah, ini berapa medis? 1,5 jam. Oh, cetak kartu. Yo, serius untuk penanganan anak-anak yang seperti anak saya Alvin itu mungkin ada masukan dari teman-teman. Konsekuensi sama hukuman. Siang saya kan di kelas ada keyakinan untuk berseragam lengkap. Jadi kita menerapkan nek belum berseragam lengkap ya nggak boleh pulang gitu loh. Nah, anak-anak malah pas pulang lengkap dia boleh pulang gitu loh. Nah, kayak gitu gimana Us? Berarti mungkin tadi kan kalimatnya apa Mas? Kalimat keyakinan kelasnya dia. Seragam lengkap di sekolah. Tapi misalkan di sekolah ya. Neng, kenyataannya nganggone nek aku wis tok lho ya. Dilepas itu ya. Apa ya? Oh iya. Ya. Mungkin mungkin nek misalkan tadi kan sudah aku senang berseragam di kelas. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Mas, misalnya ditanya juga ya, Ustadz itu juga pernah nggak pakai kaos kaki kayak gitu. Terusan kira-kira ditanya, kira-kira kalau Mas Isam nggak pakai kaos kaki di mana di kelas, nah itu gimana kayak gitu. Itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya belum kayak gitu. Coba saya ditanya itu, tadi ditanya apa? Distabilkan dulu identitasnya, kemudian itu divalidasi, kemudian nanti tanyakan
keyakinan kerasnya itu. Terus ya. Mungkin yang lain. Us Anis. Apa Us? Ya apa iya. Us Her, apa Us Her? Yang disampaikan Us Her. Disampaikan Us Anur, Usnur. Gimana Usnur? Pesannya Usnur. Us Ana. tak sharingan sih ya. Oke, boleh banget. Nanti masukannya teman-teman. Itu toh terus kalau di kelas anak itu ada dua anak itu yang nek sama temennya itu toh itu ki jahil. Nah, misalnya temennya duduk hafalan gitu toh dia itu tiba-tiba datang ngaku nenggon cedai kancane, habis itu kepala temennya kadang dipukul kayak gitu. Terus pas antri juga tadi datangnya itu sudah terakhir tapi mintanya di depan, jadi temennya yang udah di depan itu didorong disuruh mundur, dia pengennya di depan gitu ya. Itu sebenarnya anak juga udah kasih pengertian gitu tuh kalau sama temennya itu yang rukun, nggak boleh kayak gitu. Nek pengen di depan berarti besok lagi ketika buat kereta segera nanti biar di depan. Terus kalau pas hafalan juga nggak boleh mukul temennya, itu kan yang dipukul kepala ya usia, jadi kan anak juga agak takut nanti naik kenapa-napa gitu. Nah, untuk mengatasi anak yang seperti itu dari teman-teman itu gimana gitu, mungkin punya tips and tricks gitu. Kalau anaknya itu ya aktif gitu. Ya mungkin untuk Tuhan Ustazah, monggo ada Putri, ada saran. Punya anak sendiri juga masih ada yang seperti itu Ustazah. Tapi nek dari anak itu mungkin nek dari kita itu mungkin kita itu perlu menerapkan apa tadi Ustazah ya? Positif. Yang kita itu perlu anak itu memberikan keyakinan tadi loh Ustazah, apa tadi? Ya, nah itu kita itu perlu menerapkan itu mungkin selalu ya Ustazah. Yang kita itu mungkin perlu menerapkan yang posisi kontrol, kita itu perlu sebagai manajer tadi ya Ustazah ya. Lah kita itu kadang kala kan nek dari anak, mungkin kita itu kadang kala belum sebagai manajer itu tadi. Jadi terkadang mungkin dalam mengatasinya kita itu kadang-kala belum menanyai anak. Maksudnya kita itu langsung, Mas harusnya nggak begini gitu loh. Kita itu sebenarnya harusnya, tapi anak sendiri terkadang juga belum seperti itu pas di posisi itu. Lah kita itu harusnya pas di situ kan anak itu ditanya dulu. Jadi anak itu nanti itu tahu kesalahannya yang mana. Lah mungkin yang manajer itu ya Ustaz ya. Kita itu perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tapi terkadang kita itu terhambat oleh waktu ya Ustazah ya. Nah terus kita itu selanjutnya yang itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Lah kita itu sebenarnya perlu itu menanyai anak. Terus kita itu perlu menanyai anak kembali untuk anak itu tahu kalau kamu kayak gini berarti kamu itu harus memperbaikinya itu gimana caranya kayak gitu. Kita kan terkadang ya waktunya itu tadi yang menghambat kita itu untuk bertanya kepada anak. Terus mungkin juga bagaimana cara kamu memperbaiki keadaan ini lah. Kita itu kan kadang-kala itu tadi jadi kita itu kurang bertanya kepada anak. Anak itu terkadang belum mengungkapkan sendiri. Kira-kira kalau aku itu kayak gini, lah ini tuh bener enggak? Lah kita itu langsung bilang kalau kayak gini tuh enggak bener Mas. Harusnya itu kamu itu begini. Kita kan gitu seringnya. Harusnya kan anak itu yang menentukan ini bener apa enggak. Terus cara kamu untuk menyelesaikan ini itu gimana?
besok lagi kamu harus gimana mas, gitu harusnya kan gitu. Mungkin yang perlu dari anak sendiri, yang perlu diterapkan itu ya kita itu sering-sering mengajukan pertanyaan kepada anak yang melakukan kesalahan. Lah, cuma ya terkadang terhambat waktu itu tadi, anak sendiri itu cuma ya ustaz yang lain coba. Terima kasih ya kepada Us Fitri yang Ini tadi ya. sharing dari Us Ana berkaitan dengan anak-anak yang aktif ya. Nah itu tadi seperti yang apa 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang manajer mungkin nanti kita sering-sering mengajukan pertanyaan kira-kira ya Us. Pas mukul temennya itu kok sudah tak tanya nggak kenapa kok mukul temennya gitu kok jawabannya nggak apa-apa, aku pengen aja gitu pengen gitu, pengen mukul temennya udah ditanya kenapa aku pengen aja. Kira-kira itu baik nggak mas? Setelah ditanya itu, ya Dia tahu kalau itu rupanya boleh tahu kalau itu buat dia sering ya. Dia orang yang serius. Betino loh, aku kalau yang pertama ya ini dulu sekali mengingatkan. Mungkin berproses terus ini kan ya awal-awalnya nanti anak sendiri ya di kelas sana ya saya kasih tahu ya Ya itu jadi pagi gitu kok Us. Nanti kan sudah diingatkan ini kok dilakukan lagi, siangnya dilakukan lagi. Dari pagi sampai siang kadang mukul temennya itu nggak cuma sekali kayak gitu. Ini kalau minta maaf sudah. Nggak mau, Nggak kadang dia mau, mau, nggak kadang nggak mau. mau. Kalau dikurangi kesenangannya, dalam arti dikurangi kesenangan misalkan ya kita bertanya jawabannya seperti itu kan masih ada kita mengurangi sedikit kesenangannya dalam arti misalkan waktunya makan siang makan snack kayak gitu toh. Nah karena hari ini si A ini melakukan kesalahan, mohon maaf ini dapat snacknya terakhir. nah itu boleh apa enggak? Ada kan sebenarnya tadinya pak kita konsekuensi ya berarti. Nah, misalkan karena nggak konsekuensi, pada dasarnya tidak semua apa masalah itu harus diselesaikan dengan restitusi itu bukan. Tapi melihat kasusnya itu tadi loh, kasusnya itu tadi yang mana kayak gitu loh. Nah, mana yang harus diselesaikan dengan restitusi, mana yang harus dilakukan sela-sela pemantau, kemudian membuat merasa bersalah dan penghukum. Dan yang misalkan ya, nah nggak bisa, ya memang benar posisi kontrol yang paling baik, yang paling ideal itu seorang manajer. Tapi ada kalanya misalkan restitusi tidak bisa menyelesaikan masalah, ya mungkin bisa dicoba dengan alternatif yang lain. Kayak gitu. Kalau Lucy itu emang kelihatannya nggak masuk kalau gitu. Nah gue harus pakai maaf. Dulanan dewe misal mejo, pojokan lawang, ngopi kok us. Terus kalau nggak boleh main di luar, yo wes asal dia, nggak apa-apa, nggak direti belas masalah. Itu saya tertarik itu masuk ke ini us kebutuhan 5 kebutuhan dasar diri anak. Saya tak buka kayak lama sih ya. Nah kebutuhan itu toh, kayak kebutuhan diriku sudah terpenuhi, aku gak ada kancane kayak gitu. Saya sebentar tak bukakan. Cara santana orang kenal. Jadi kacaunya ini kok taruh itu jadi kayak wedi, aku nggak mau mainan sama itu, sampai di anu. Sama urusan aku. Nah ini ini ya us, tas terkait video ini ya us ya. 5 dasar kebutuhan manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya mengatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging.
Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, dibenarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan.
yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia. Nah, dari sini tadi kira-kira ya, kalau kita mengacu pada kebutuhan dasar manusia dengan kasusnya apa tadi, penulis anak tadi, yang kalimat terakhir tadi loh, yang tadi loh, kan tadi ada 5 kebutuhan dasar. Nah, kira-kira dari kelima kebutuhan dasar itu, kira-kira dari anak itu ada yang belum terpenuhi belum? Ada nggak kebutuhan yang belum terpenuhi itu? Ada saling ngeplak malah, nggak apa-apa kan? Aku kan pengen aja. Berarti kita kan harus mencari kebutuhan dasarnya dia itu apa? Kalau apa dia ini pengen penguasaan, pengen dikuasai, pengen penguasaan, apa pengen kesenangan, kemudian kasih sayang. Nah, itu perlu digali. Nanti perlu digali, maksudnya kebutuhan dasar apa yang kira-kiranya dia kurang. Ya mungkin bisa kerjasama dengan orang tua, wali murid juga ya. Kira-kira di rumah sering seperti itu tidak. Nah, nanti berjalan waktu bisa merefleksi seperti itu. Nah, itu kan anak dulu di kapannya pernah itu kok sama ibu tanya-tanya emang dia itu kalau di rumah itu temennya itu nggak sebaya. Jadi katanya udah kelas 4 SD, kelas 5 SD mainnya kan sama temen-temennya kayak gitu. Itu dia itu bicaranya juga kadang bicara yang nggak baik gitu juga kan, itu pengaruh itu. Terus kata ibunya itu kalau di rumah ibu bapaknya kan kerja ya, dia di rumah itu sama kakongnya bilangnya. Kakongnya itu dia anaknya itu minta apa aja itu dikasih sama kakongnya itu, soalnya nggak dikasih anaknya itu tadi kayak tantrum gitu loh. Nangis mbahnya itu belum iso. Berarti kasih anak yang daripada nangis menunggu mau mending dikai apa wae dituruti kayak gitu. Dari ibunya ceritanya gitu. Berarti kan melihat melihat dari itu kan dia kan mainnya kalau gede-gede. Berarti dia ini main ya kayak misalkan main dengan anak-anak yang kecil ini menganggapnya mungkin dia posisinya kebutuhan mungkin penugasan atau penguasaan kebutuhan penguasaannya belum dapat gitu. Karena di sini mungkin antum bisa memberikan tanggung jawab kepada dia.
mungkin dia bisa menjadi seorang pemimpin, mungkin lah ya, dan memimpin teman-temannya mbok menawa nanti bisa kebutuhan terhadap penguasaan dirinya itu nanti bisa terpenuhi dan mungkin teman-teman yang lain gak dipukuli lagi, mungkin itu bisa dicoba, mungkin itu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi pada dasarnya kan ya kan kegiatan bermainnya di rumah itu kan sama orang yang lebih besarnya loh, bukan orang sebayanya loh. Nah itu kalau otomatis dia tuh melihat bahwasanya perilaku orang dewasa itu toh mungkin ya kadang terhadap dia tuh ya mungkin akan semena-mena atau gimana gitu, dan dia nyontoh dan dia melampiaskan kepada teman-temannya seperti itu. Ya mungkin itu harus mungkin nanti bisa dicoba dari misalnya kalau kita mengambilnya dari 5 kebutuhan dasar itu ya usia hari ini mungkin ada kebutuhan yang mau ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kalau misalkan dari sebentar kalau survival bertahan hidup enggak ya usia enggak ya, dia masih tercukupi gitu ya, dia sudah menang. Kalau mungkin kebebasan dia bebas maksudnya bebas memilih. Kalau ini saya sebenarnya ya, ini merasa diterima, merasa diterima, dia merasa diterima ya, diterima di sini loh, welcome loh ya. Teman-temannya itu dia temennya juga belum dolanan karo kuwi. Nah, itu ya salah satu masalahnya. Mau nggak mau main sama itu. Tanggapan itu kayak gitu ya. Ya mungkin ya itu juga salah satu kebutuhan dasar juga, dan dia juga harus mau diterima. Ini aku nggak apa-apa. Maksudnya misalnya ya usia, si siapa namanya tadi? Ya si A tadi toh, ini juga temennya nggak apa-apa. Ya mungkin itu ya usia. Sudah seperti ya saya tak ya Mik. Tapi dari satu ya pasti kalah. Baik, terima kasih kepada Ustazah semuanya. Di sini untuk kegiatan terakhir, sesi terakhir yaitu penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah selaku guru TKI TRU Subulawang yang telah mengikuti kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif dari saya Ida Ramawati, SPD calon guru penggerak angkatan 11 TKI TRU Subulawang Kabupaten Sragen. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.